akan segera dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan barisannya masing-masing. Luria, siap. Lalu Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. para pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan setiap pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Upacara. Sembilan, saya, garis. Siap. Garis.
untuk mengenang arwah pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat dari pembina upacara peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, silat, khidmat, rak. Yang terhormat Miss Tutio, Miss Yolanda, rekan guru dan staf, serta anak-anak yang terkasih. Selamat pagi. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi yang kayaknya lumayan tidak panas ini ya. Saya harap juga tidak istilahnya membuat kita itu tidak termotivasi. Oke. Awali pagi ini dengan semangat pagi yang bagus. Oke, sekarang saya minta silahkan kalian ucapkan selamat pagi dengan ramah, dengan semangat ke teman-teman yang ada di sekitarmu. Yuk, ucapkan selamat pagi ke teman-temanmu. Selamat pagi.
Cukup. Oke, berikutnya kita berikan aplaus yang meriah untuk petugas upacara hari ini. Oke, terima kasih anak-anak yang bertugas hari ini dapat berjalan dengan baik, bagus. Terima kasih juga untuk Mr. Budi, Pak Yu dan tim yang sudah mempersiapkan upacara ini dengan baik. Oke, untuk amanat hari ini singkat saja bahwa dari pemerintah kita sudah mendapatkan pesan bahwa di pembelajaran kita itu sudah ada namanya pendekatan deep learning. Ada yang sudah tahu apa itu deep learning? Oke. Deep learning itu adalah pembelajaran mendalam. Maksudnya apa, Sir? Apakah saya harus menggali tanah? Bukan, ya. Tetapi bagaimana kamu bisa memaknai pembelajaran itu secara mendalam. Contoh, kita setiap hari Senin sudah melaksanakan upacara. Jangan hanya kalian memikirkan bahwa ya tiap hari Senin itu upacara. Tetapi cobalah secara kritis. Cobalah untuk mendalami. Oh, ternyata upacara ini kita berlatih untuk menunjukkan rasa nasionalisme. Ya, enggak sebatas kita melihat bendera dikibarkan, tetapi bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam upacara itu sendiri. Itu salah satu contohnya. Kemudian pembelajaran deep learning itu diharapkan bahwa ketika kalian belajar lebih memaknai, pembelajaran yang bermakna. Bagaimana kalian mendengarkan penjelasan dari guru, melaksanakan proyek ataupun praktikum yang lainnya, tetapi kalian coba untuk memaknainya. Apa sih kira-kira kok saya belajar seperti ini? Kenapa sih kita harus belajar matematika? Kenapa sih saya harus belajar bahasa Indonesia? Jadi enggak cuma kalian terima secara mentah saja, tetapi bagaimana kalian bisa memaknai. Oh, ternyata kalau saya belajar matematika itu ternyata berguna ya bagi kehidupan saya sehari-hari. Misalkan kalian sedang jajan, Pak, saya mau beli permen. Permennya berapa? 10.000 satunya. Kalian bawa uang 20.000, berarti harus kembali berapa? 100.000. Ya, harus kembali 10.000. Nah, itulah peran penting kenapa kamu belajar matematika. Ya mungkin bagi anak-anak JAS terlalu gampang contohnya ya, tapi saya yakin kalian juga paham apa yang saya sampaikan. Gitu ya. Jadi ketika kalian belajar, cobalah untuk kritis. Kenapa sih saya harus belajar ini? Karena itu bermanfaat buat kehidupan kamu. Semisal saya ambil contoh Kak Divano di depan ini ya. Kak Divano, coba kamu jelaskan. Saya nggak kenal ini pemimpin upacaranya siapa. Bisa nggak kamu deskripsikan pemimpin upacaranya ini? Divano jawab, ya seperti itu, Sir. Ya namanya William. Ya seperti itulah, itu teman saya. Nah, jadi ketika dia ingin menjelaskan sesuatu susah. Ya memang di pikirannya dia itu sudah tergambar. Oh ini loh William tuh seperti ini. Tetapi ketika ngomong susah. Nah itu yang saya maksud. Kalian belajar bahasa Indonesia itu pun juga harus dimengerti. Oh ternyata di bahasa Indonesia kita belajar untuk mendeskripsikan. Enggak cuma kita dengarkan oh materinya seperti ini, nilainya bagus, selesai. Tetapi yang diharapkan adalah bagaimana pelajaran yang kalian dapat di kelas itu bisa kalian terapkan